Tapi menurut gue ya nggak salah juga Anies. Gue yakin kalau presiden sudah melakukan itu, DPR sudah melakukan itu, Anies Baswedan nggak punya ruang, celah untuk melakukan itu. Kalaupun dia mau pencitraan. Dan kalau kita bilang pencitraan, kalau konteksnya baik emang kenapa? Kalau bilang manuver politik nih gue tanya tadi, gue balik lagi ya. Sekian gubernur yang menolak, menyatakan, menyampaikan atau paling nggak menyuarakan suara masyarakatnya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Itu adalah gubernur yang diusung oleh partai penguasa. Nah sekarang gue tanya, itu pencitraan bukan? Ya, itu manuver politik bukan? Ayo buzzer jawab deh. Guys, di podcast kali ini gue pengen ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang Anies Baswedan. Ya, sosok gubernur yang kata sebagian orang gubernur rasa presiden. Ya, kata sebagian orang loh ya, bukan kata gue. Dan sosok dia ini memang gak pernah lepas dari kontroversi ya. Sebelumnya banget ya pas awal-awal dia jadi gubernur, ada marak banget kontroversi tentang reklamasi ya, reklamasi Jakarta. Kemudian ada lagi beberapa kontroversi yang lain, terakhir tentang penerapan PSBB kembali, menarik rem darurat. Yang sampai dia disalah-salahin menyebabkan hilangnya dana 300T dari Bursa Efek Indonesia. Yang kemudian ternyata hitung-hitungannya agak absurd juga sebenarnya. Nah, yang gue mau bacain adalah, ini judul beritanya, Anies Baswedan tak tahu namanya masuk Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dilansir oleh Tempo.co Jakarta 8 Oktober 2020 hari Kamis ya. Gue bacain dulu sedikit beritanya, gak panjang ya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Azhar mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tahu namanya terdaftar sebagai anggota Satuan Tugas bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Pembentukan Satgas ini berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 378 tahun 2019. Tahun lalu ya berarti ya. Ini kata Atika, Gubernur DKI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang pengangkatan menjadi salah satu anggota gugus tugas, kata Atika saat dihubungi Tempo Kamis 8 Oktober 2020. Atika menjelaskan, Anies tidak pernah pula menerima undangan untuk rapat bersama tim gugus tugas tersebut dan tidak pernah berdiskusi di gugus tugas yang ada dalam Kep Menko Perekonomian nomor 378/2019, ucap dia. Salinan keputusan Menko Perekonomian itu tersebar di aplikasi pesan singkat seiring dengan gelombang penolakan masyarakat terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin kemarin. Maksudnya Senin 5 Oktober ya. Dalam keputusan Menko Perekonomian itu, Satgas bertugas untuk melakukan konsultasi publik Omnibus Law, penciptaan lapangan kerja, dan perpajakan, menginventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law hasil konsultasi publik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat sebagai pengarah, sementara Ketua Satgas diberikan kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Beberapa nama pengusaha dan kepala daerah masuk dalam susunan kepengurusan Satgas ini. Seperti Sinta Kamdani, James Teriadi, masuk juga ya. Erwin Aksa, kemudian Karmelita Hartoto, kemudian Mardani Haji Maming, siapa nih ya? Airin Rahmadiani, ya, Ibu Wali Kota cantik kita. Abdullah Azwar Anas dan Anies Baswedan. Itu doang beritanya. Tapi menurut gue menarik ya. Ini kok nama Gubernur Anies ini dicatut, dia nggak tahu dimasukin ke situ, nggak pernah diundang rapat, nggak pernah diundang diskusi. Gue jadi pengen tahu nih ya, orang-orang lain ya, yang terutama yang pejabat publik, gubernur misalnya ya Ibu Airin misalnya, atau Pak Abdullah Azwar Anas misalnya, tahu nggak ya kalau namanya masuk atau ikut terlibat nggak dalam proses? Sorry, menurut gue ini bukan perkara sederhana nih, catut-mencatut. Satu, kalau betul story-nya demikian, ini jelas perbuatan yang melanggar good governance dan clean government. Apalagi ya, ini yang sangat gue sayangkan,
tindakan tercela dan tidak terpuji ini dilakukan untuk apa? Untuk memuluskan atau terkait dengan sebuah law making process. Untuk satu undang-undang yang cakupannya sangat luas dan akan menyentuh kepentingan orang banyak dan begitu banyak pemangku kepentingan, stakeholders. Menurut gue ini parah. Ya. Apa yang kita bisa harapkan ya dari satu undang-undang yang dalam prosesnya itu banyak banget cacatnya. Ya kan? Cacat-cacat proses yang di permukaan jelas banget dari mulai penyusun ideation-nya lah kira-kira begitu ya, penyusunan draftnya, diskusinya, kemudian musyawarah di baleknya, kemudian pengesahan di dalam sidang paripurnanya udah banyak dibahas, termasuk di podcast gue sebelumnya. Ini ada cacat lagi nih. Ada nama orang dicatut ya. Kebayang nih ya kalau kemudian ada orang menuding nih Anies Baswedan ikut mendukung RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Wah kan kacau kayak gitu ya. Nah gua ngerasa ya ada etika bernegara yang yang sungguh-sungguh harus kita koreksi. Kenapa? Karena dalam pandangan gua yang sederhana begini. Sebuah pemerintah itu akan kuat. Dia punya strong position. Ya. Ketika apa? Ketika dia mendapatkan trust dan juga respect. Dari siapa? Dari pemangku kepentingan utama negara ini, pemegang saham terbesarnya, yaitu rakyat Indonesia. Ya. Jadi ketika pemerintah nih punya kemampuan mendapatkan trust dan respect itu, dia akan menjadi strong. Posisinya akan jadi sangat kuat. Dan itu akan menjadi modal yang sangat efektif untuk menggerakkan berbagai perubahan besar lewat kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Nah, ketika kemampuan membangun trust respect itu nggak ada, ya pemerintah itu lemah. Mungkin secara formal dia tidak digulingkan. Ya kita tidak berharap terjadi hal-hal kayak gitu. Tapi kemudian dia menjadi tidak efektif dalam menjalankan perannya. Ya. Padahal pemerintah itu adalah agent, kalau kita pakai teori prinsipal agent ya. Pemerintah itu adalah agent yang diberikan amanah oleh kita rakyat sebagai prinsipal untuk apa? Untuk memimpin negara ini mencapai tujuan bernegara yang ada di pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Apa tujuan bernegara itu? Ya kan? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan bernegara. Dan itu diembankan di pundak pemerintah sebagai agent. Ketika pemerintah gagal membangun trust dan respect, ya berantakan. Nah, teori yang paling sederhana tentang how leader can build trust and respect itu mengatakan, untuk membangun trust respect itu ada tiga saja. Ya. Yang pertama, pihak yang dapat amanah tadi harus membuktikan bahwa dirinya kompeten. Gue gak berani sih ya mengevaluasi pemerintahan Pak Jokowi dari sisi ini. Ntar gue dimarahin buzzer RP lagi kan, kacau. Ya monggo lah kalian semua bisa menilai. Boleh juga tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau pemerintah yang ada sekarang kita nilai nih. Kita evaluasi dari sisi kompetensi kayak apa. Yang kedua adalah kontributif. Dalam artian apa? Si pemimpin tadi, pemerintah tadi terbukti mengerahkan daya upaya bukan untuk mensejahterakan dirinya, tapi mensejahterakan prinsipalnya, yaitu rakyat yang memilihnya. Berkontribusi. Nah, yang ketiga, ini yang kita persoalkan dalam podcast kali ini, yaitu apa? Yaitu kredibilitas. Nah, dari tiga faktor ini yang paling abstrak tapi paling mendasar. Karena menyangkut apa? Perasaan. Menyangkut keyakinan. Ya, kerap kredibilitas itu nggak bisa dikuantifikasi. Tapi hati nurani kita bilang, ini orang kredibel atau tidak. Nah kalau mau di breakdown lagi, bagaimana cara kita atau apa sih pilar-pilar untuk membangun kredibilitas? Satu adalah honesty. Jujur. Dan menurut gue, kalau betul telah terjadi pencatutan nama, ini jelas nggak jujur. Iya, kalau betul didiskusikan di undang-undang malam-malam kayak maling, jelas nggak jujur. Kalau betul ya, anggota dewan yang hadir di sidang paripurna yang diminta untuk mengesahkan hari Senin 5 Oktober kemarin nggak pegang itu draft undang-undang yang disahkannya, artinya nggak jujur.
Yang kedua, ya, setelah kejujuran adalah integritas. Menyatunya antara pikiran, perkataan dengan perbuatan. Nah, di bab ini rakyat sering geleng-geleng karena kita tidak menyaksikan atau kerap ya tidak menyaksikan integritas itu. Ya, di luar kasus Omnibus Law lah misalnya ya. Kita dalam penanganan COVID-19 udah kenyang. Pak Presiden ngomong di sidang kabinet ya, paripurna nih ya, mengatakan bahwa ekonomi tidak boleh restart sebelum persoalan kesehatan, which is adalah penanggulangan persebaran COVID-19 bisa beres. Bahaya katanya. Tapi kemudian kita lihat, mulai dari Menko Perekonomian, menteri-menteri di bawahnya, pejabat-pejabat yang lain, itu selalu mengedepankan persoalan ekonomi instead of masalah menghentikan penyebaran virus COVID-19. Ini kan persoalan integritas. Yang ketiga, masih dalam konteks untuk membangun kredibilitas adalah apa? Adalah loyalitas. Ya, loyal mengedepankan kepentingan pihak yang diwakilinya, loyal. Ya, nggak cheating gitu loh. Tidak kemudian berselingkuh dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, mencatut nama ini. Again ya, footnote-nya kalau betul itu terjadi menurut gua udah menghancurkan kredibilitas. And without credibility tidak ada trust dan respect. Dan tanpa trust dan respect jangan ngomong pemerintahan yang kuat. Nah guys, mungkin ini salah satu sebab ya. Ini di luar atau terlepas dari substance Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu yang menurut banyak kalangan ya. Itu memang punya potensi bahaya yang cukup ngeri. Ya, gua nggak bahas itu. Biarlah ahli hukum dan masing-masing klaster yang 11 klaster itu yang bersuara. Dan mereka sudah banyak bersuara dari kemarin-kemarin ya. Bahkan ratusan guru besar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi itu sudah ngomong menolak itu. Ya, saya ingat gua akademisi ya tokoh universitas yang mendukung itu yang clear saya ingat gue cuma satu ya. Seorang ekonom Indonesia ya nggak senior amat sih ya, yang kebetulan sedang jadi rektor di universitas yang menyandang nama bangsa ya, itu doang sih yang gue dengar mendukung. Nah, jangan-jangan ya di luar masalah substansi tadi, penolakan keras yang terwujud akhirnya dalam bentuk civil disobedience, ini adalah persoalan tadi. Ketidakmampuan atau kurang mampunya rejim saat ini membangun trust dan respect. Dan ini kemudian apa ya? Dijustifikasi. Biasanya nih bro, kalau di perusahaan ya, gue ngomong perusahaan deh ya, biar gak terlalu sensitif. Di perusahaan, kalau ada direktur utama nih, pemimpin, director lah gitu ya, C-levels, yang tidak kompeten. Ketika perusahaannya misalnya performan keuangannya anjlok segala macam, solusi yang paling gampang apa? Marah-marah. Iya kan, bener gak? Kebetulan gue CEO di perusahaan gue tahu banget ya. Kalau misalnya gue gak kompeten, terus perusahaan gue nyungsap gitu, yang paling gampang apa? Gue marah-marah. Ya, nyalahin kiri kanan. Nyalahin pegawai, nyalahin staff-staff gue, nyalahin pemasok, nyalahin klien, nyalahin kondisi ekonomi, nyalahin COVID. Itu yang paling gampang. Menuduh kanan kiri itu paling gampang. Oh ada konspirasi gitu. Itu yang paling gampang. Nah, gejala-gejala ini kita lihat. Ada demo besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Memprotes ya pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR misalnya. Instead of kemudian melihat penyebab akar masalahnya apa. Yang terjadi justru adalah pendekatan represif, ancaman-ancaman. Menko Perekonomian misalnya bilang, kami sudah tahu siapa sponsor di balik itu. Gitu ya. Kami sudah intai, kami sudah ini, Masya Allah. Ini kan menunjukkan betapa pemerintah tidak confident. Kalau pemerintah confident bahwa undang-undang ini, Omnibus Law ini yang terbaik bagi rakyat dan bangsa, jelaskan, jangan reses. Gimana kita mau ngomong kredibilitas? Tepat sehari sesudah pengesahan yang seolah begitu dipercepat, diburu-buru dan agak dipaksakan. Ya, DPR reses. Pak Presiden punya agenda lain. Ya, agenda keluarga, nyekar ke makam ibundanya dan juga lanjut ke Palangkaraya untuk sebuah kunjungan kerja meresmikan atau meninjau food estate di Palangkaraya. Ini kondisi lagi genting. Ini semakin menunjukkan tadi ya, ada persoalan pada kemampuan membangun trust dan respect. Nah,
akhirnya apa? Terjadi ketidaklaziman kan dalam praktek-praktek bernegara kita. Ini pemerintah pusat sudah punya mau nih, yaitu apa? Menggenjot, kebut pengesahan, penetapan, pemberlakuan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kemudian apa? Sejumlah pemerintah daerah itu menunjukkan tadi, tanda kutip, pembangkangan dalam berbagai level. Ya, gubernur, wali kota, DPRD, satu persatu kan ngomong kan, benar nggak? Nah, yang menarik nih bro, beberapa dari gubernur yang menolak itu ternyata adalah kader dari partai yang berkuasa. Ya, partai, salah satu partai yang menjadi motor mendudukkan Pak Jokowi sebagai presiden. Yang kantornya di Lenteng Agung, gua nggak sebutin, ntar gua di Uber lagi. Nah, kan aneh kan, gitu loh. Di pusatnya itu berinisiatif menggolkan undang-undang ini, sementara kepala daerahnya di daerah itu menyatakan penolakan. Itu ada apa gitu? Ya, mungkin sekedar manuver politik atau apa, tapi yang jelas terjadi gejolak yang nggak penting. Nah, dalam konteks ini guys, kemudian kita masih melihat tadi yang gue bilang ya, selalu bahasanya bahasa kekuasaan. Ya kemarin kalau gue nggak salah atau kemarin yang lalu, 2 hari yang lalu ya, Presiden bikin rapat secara daring gitu ya, dengan para menteri, dengan para gubernur gitu kan, dan di situ diberikan instruksi kepada Kapolri untuk menangani para perusuh nih dalam demo Omnibus Law. Kemudian juga ditegaskan agar seluruh gubernur 34 orang itu bersatu padu, satu suara mendukung Omnibus Law. Telat Pak. Mereka sudah kadung menyatakan penolakan, membawa suara buruh dan mahasiswa, bahkan nyuratin Bapak. Terus gimana dong? Ya kan? Kan jadi awkward. Aduh, ini gue gimana? Gue udah nolak, sekarang gue harus satu suara kan gitu ya. Nah, dalam situasi itu gak bisa kita pungkiri kemudian ya jadi beberapa hal yang apa ya, yang tidak lazim terjadi. Hari Kamis malam misalnya ya, Kamis malam itu berarti tanggal 8 Oktober. Puncak-puncak demo memanas di Jakarta nih. Sekian halte Transjakarta dihancurkan oleh massa gitu loh. Ya, ada beberapa kerusakan yang lain. Nah, ketika itu ini pendemo yang marah nih, buruh atau mahasiswa, ini bingung mau ngomong sama siapa. Pak Presiden lagi tidak di tempat, anggota dewan lagi reses. Ketika itu Gubernur Anies Baswedan bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berinisiatif mendatangi para demonstran kalau nggak salah di Bundaran HI. Dia menenangkan, beliau nih Pak Gubernur menenangkan para demonstran, kemudian mendengarkan satu persatu keluhan mereka, suara hati mereka. Gitu loh. Lalu apalagi akhirnya nih untuk meredam kemarahan, Gubernur Anies mengajak ya para demonstran untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya gue sih kebayang suasana ya, malam-malam di Bundaran HI, orang-orang lagi capek, lagi marah. Ya abis demo yang gak didengar sama yang didemo. Yang paling kesel itu kan demo, terus gak didengar sama yang didemo gitu kan. Gondoknya luar biasa kan gitu kan. Gitu. Itu darah tuh mendidih di kepala gitu. Terus Gubernur Anies nih datang merangkul mereka, dengerin keluhannya satu-satu, terus ngajak nyanyi lagu Padamu Negeri. Itu gue kebayang suasananya itu, suasana kebatinannya tuh kayak apa ya. Padamu negeri kami berjanji, dahsyat. Luar biasa, gue gak bayanginnya merinding. Nah, kemudian Gubernur Anies minta nih agar ya udah, ini kan yang kita perjuangkan keadilan. Kita harus lakukan dengan cara-cara yang baik. Sekarang kalian pulang dan kalian pantau gimana perkembangannya di rumah masing-masing. Cakep. Cuma maksud gua akan lebih cakep lagi kalau yang melakukan bukan Gubernur Anies. Ini kan bukan isu DKI. Ini isunya nasional. Kalau yang melakukan langkah seperti itu Pak Presiden Jokowi, yang melakukan itu Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI yang mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dahsyat. Dahsyat. Yang gue bingung, di dalam sosiologi gue belajar sebuah teori lama ya, teori tahun 50-an, tapi nggak basi, masih cukup relevan. Ini teori tentang impression management. Teori ini mengatakan tanpa sadar, sebenarnya setiap orang itu dalam interaksi sosial,
itu akan men-set dulu impresi seperti apa yang dia ingin dapatkan dari publik yang berinteraksi dengan dia. Jadi tanpa sadar nih kita udah ngeset dulu in our mindset di dalam back mind kita, gua pengen terbangun impresi kayak apa, ini tanpa sadar ya. Dan kemudian kita akan menyesuaikan sikap, perilaku, ucapan dengan impresi tadi. Kira-kira teori gampangnya tuh kayak gitu. Gue jadi bertanya-tanya, dengan langkah DPR yang begini modelnya, pemerintah yang kayak menutup diri dan berjarak, bikin tembok dengan rakyat yang sedang marah begitu. Ini pengen ngebangun impresi apa ya? Pada saat yang sama, Gubernur Anies Baswedan tahu banget impresi apa yang harus dia bangun sebagai pejabat publik, sebagai pemimpin Jakarta. Ya ini ada anak-anak dia nih ya, rakyat ini kan anak-anak dari pemimpinnya yang lagi resah, lagi marah. Maka impresi yang tepat dibangun adalah bapak yang ngomong. Ya kan, gak bisa disalahin. Dan Bung Anies melakukan itu. Cuman memang gue yakin nih, gak lama lagi nih Bung Anies akan dibully nih sama buzzer RP ini kan. Dibilang pencitraan, apalagi macam-macam lah gitu ya. Pokoknya pencitraan, ini apa manuver politik, wah segala rupa gue yakin. Tapi menurut gue ya nggak salah juga Anies. Gue yakin kalau presiden sudah melakukan itu, DPR sudah melakukan itu, Anies Baswedan nggak punya ruang, celah untuk melakukan itu. Kalaupun dia mau pencitraan. Dan kalau kita bilang pencitraan, kalau konteksnya baik emang kenapa? Kalau bilang manuver politik nih gue tanya tadi, gue balik lagi ya. Sekian gubernur yang menolak, menyatakan, menyampaikan atau paling nggak menyuarakan suara masyarakatnya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Itu adalah gubernur yang diusung oleh partai penguasa. Nah sekarang gue tanya, itu pencitraan bukan? Ya, itu manuver politik bukan? Ayo buzzer jawab deh. So, poin gue guys. Kalau kita mau negara ini jadi baik, maka yang namanya good governance and clean government adalah sebuah pilihan satu-satunya. Dalam segala hal. Ya. Katakanlah kita punya tujuan yang sangat mulia. Meningkatkan iklim investasi, membuka lapangan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Meningkatkan GDP, ya, produk domestik bruto misalnya. Mulia banget kan? Kalaupun betul tujuan kita bersih, ya, tidak ditunggangi oleh oligarki, tidak ditunggangi oleh asing dan asek misalnya, tetap saja ada langkah-langkah yang benar, ada step-step yang harus kita tempuh karena kita sudah menyepakati negara kita adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial, ada DPR di situ, ada masyarakat di situ yang semuanya kemudian harus berkolaborasi demi kebaikan bangsa dan negara ini. Jadi nggak bisa tujuan yang baik dicapai dengan cara-cara yang brutal dan tidak beradab, nggak bisa. Apalagi kalau langkah-langkah yang brutal, yang sembrono ini membuat rakyat sebagai pemegang saham terbesar negara ini kemudian bertanya-tanya, ini jangan-jangan nih ada udang di balik batu, kok ngebet banget, ya kan? Ngebahas undang-undang malam-malam, ya ketika orang tidur kemudian mengesahkannya buru-buru, bahkan yang mengesahkan which is adalah para anggota dewan nggak tahu banget apa yang dia sahkan, kan orang jadi curiga bro. Guys, terakhir gue cuma ingin katakan, di satu sisi memang masyarakat, kita nih, rakyat, wajib untuk menjaga prasangka baik pada pemerintah. Kalau bahasa agama, nggak boleh suuzon, gitu kan? Gue setuju. Karena tanpa prasangka baik dari rakyat, pemerintah susah bergerak untuk menjalankan peran dan fungsinya. But, on the other hand, pemerintah, para pejabat publik harus memastikan tidak ada sikap, tindakan, ucapan mereka yang men-trigger, memicu munculnya prasangka yang tidak-tidak dari masyarakat. Apalagi mohon diingat kita sekarang berada di era digital, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi, semuanya serba terbuka dan bisa dibaca dengan gampang oleh publik. Dan jangan pernah salahkan publik kalau mereka bereaksi. Kalau hari ini terjadi kericuhan, bahkan kerusuhan dalam berbagai demo yang ada di banyak kota, jangan salahkan mereka yang berdemo. Karena tidak mungkin ada asap tanpa api. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.